Perkenalkan, nama aku Dewo Rendrawar Simanulang. Aku dari kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Buat teman-teman semua, tetap ingat protokol kesehatannya ya untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Atau dapat dikatakan, pemanasan global adalah kenaikan suhu secara global. Lalu, apa-apa saja sih yang menyebabkan pemanasan global? Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyebab pemanasan global secara natural, yaitu gunung meletus. Fenomena ini mengakibatkan gas-gas rumah kaca bertebaran di angkasa. Jadi, ketika gunung meletus, gunung tersebut memuntahkan zat-zat berupa CO2, nitrogen oksida, dan abu yang dihasilkan oleh letusan gunung ini dapat mengubah suhu dan berpengaruh pada iklim. Karena fenomena ini terjadi secara natural, akibatnya tidak terlalu berdampak terhadap kenaikan suhu yang signifikan dalam kontribusi pemanasan global. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global. Fenomena yang berkontribusi dalam pemanasan global yang satu ini baru berkontribusi pada tahun 1900-an, yaitu transportasi, terutama mode transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. Akibat dari pembakaran bahan bakar fosil dari mobil yang dikendarai anak perempuan ini, asap yang keluar dari kendaraan tersebut mengandung gas-gas beracun berupa karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur oksida. Dan itu semua termasuk dalam gas rumah kaca. Kontribusi paling besar terhadap pemanasan global lainnya adalah industri. Asap pembakaran dari industri ini mengandung zat-zat berbahaya yang jumlahnya jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Dan ini sangat-sangat berpengaruh terhadap gas rumah kaca. Selain itu, ada satu gas lagi yang berbahaya daripada CO2, yaitu klorofluorokarbon. Nah, CFC ini 1000 kali lebih efisien dalam menyerap sinar inframerah dibandingkan karbon dioksida. Jadi, gas CFC ini berbahaya banget, terutama yang digunakan industri yang menggunakan freezer atau pendingin. Pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, terutama sampah anorganik, karena sampah tersebut susah diurai. Ketika limbah dari pabrik tidak dipilah dan bertemu atau tercampur dalam satu tempat, misal zat limbah dari pabrik A bertemu dengan zat limbah dari pabrik B, hal ini dapat menyebabkan gas rumah kaca. Pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan ini sangat berkontribusi besar dalam pemanasan global. Yang berkontribusi besar dalam pemanasan global lainnya adalah dari pertanian dan peternakan. Ketika kita menanam suatu tanaman, di dalam tanah tersebut akan terjadi pembusukan yang menghasilkan nitrogen dan gas metana. Contoh lainnya, ketika kita mau memberikan pupuk kompos pada tanamannya. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan gas rumah kaca. Kemudian, kalau dari peternakan, kotoran sapi tersebut kalau tidak diolah dengan baik, dapat mengemisikan karbon. Dan emisi karbon ini yang menyebabkan gas rumah kaca. Ada nggak sih mekanisme dari bumi untuk menanggulangi gas rumah kaca yang berlebihan ini? Tentu ada dong. Hutan. Karena tanaman untuk berfotosintesis memerlukan karbon dioksida. Jadi, hutan merupakan metode dari bumi untuk bertahan dari pemanasan global. Ibarat tameng gitu. Tapi, karena manusia yang rakus, manusia ini melakukan penebangan hutan. Mekanisme untuk bertahan dari pemanasan globalnya dihabiskan. Ditebang semua hutan-hutannya. Akhirnya jadi lahan gundul deh. Apa yang menjadi dampak dari pemanasan global? Ini bumi dan lapisan ozon. Ada atmosfernya juga. Lapisan ozon lama-lama akan menjadi bolong karena bereaksi dengan CFC dan lainnya. Kemudian lapisan ozon yang paling tipis ada di kutub. Jadi kalau misalnya di situ yang mengalami kebolongan, terus sinar radiasi menghantam terus-menerus tanpa ada disaring, tanpa ada yang dipantulkan oleh lapisan ozon, kita ketahui bahwa di kutub ada es. Nah, karena radiasi matahari
suhunya naik, esnya mencair. Kalau es di kutub mencair, akibatnya adalah naiknya permukaan laut. Kalau permukaan lautnya naik, bisa jadi ada pulau yang tenggelam atau wilayah manusia untuk hidup semakin berkurang. Kemudian, karena keseluruhan suhu naik, akan terjadi perubahan iklim. Karena suhu yang ada di bumi semuanya naik, hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah spesies flora dan fauna. Hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya, di mana ketika pemanasan global, meteor jatuh ketika dinosaurus. Kemudian pada zaman es, yang dulunya hewan berbulu tebal menjadi tidak dapat beradaptasi akibat suhu yang kian menaik, akhirnya mengakibatkan kepunahan secara massal. Mungkin beberapa teman-teman akan bertanya, terus bagaimana dengan hujan asam? Hujan asam itu terjadi karena reaksi antara awan hujan dengan gas rumah kaca. Jadi, kurang akurat kalau kita bilang itu akibat pemanasan global. Tapi, akan lebih tepat jika kita mengatakan bahwa hujan asam itu dampak dari gas rumah kaca yang berlebihan. Lalu, apa solusinya untuk dapat mengurangi pemanasan global? Yang pertama, kita sebaiknya menggunakan moda transportasi yang digunakan secara bersama-sama, atau sepeda yang lebih ramah lingkungan, atau mungkin kita dapat berjalan kaki. Yang kedua, mengurangi penggunaan CFC, seperti mengganti AC dengan kipas angin yang lebih ramah lingkungan, atau mungkin dengan membuat ventilasi udara yang lebih baik. Yang ketiga, menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce, contohnya menghemat pemakaian listrik. Reuse, contohnya menggunakan botol bekas sebagai pot. Recycle, contohnya memilah sampah organik dan anorganik dan mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang keempat, reboisasi, menanam, merawat, dan memelihara pohon agar dapat menjadi tameng kembali dalam menyerap karbon dioksida, sehingga bumi kita dapat bertahan dari pemanasan global. Buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak ya, semoga videonya bermanfaat. Bye!